Shalom, Bapak Ibu sudah yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan kita diberi kesempatan untuk menikmati hari yang indah hari ini. Sebelum kita menjalankan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia dan membaca merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25, kita akan baca secara bergantian mulai ayat pertama sampai dengan ayat 9. Ayat pertama saya membaca, ayat kedua Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang menurutinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lanan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk penyerapan, dan untuk pengumuman dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bersama-sama, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat firman Tuhan di sini, di mana pentingnya tempat untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan di ayat 8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, kemah suci kita lihat ini mereka masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian. Jadi kemah ini masih harus bongkar pasang. Manakala mereka tiang api dan tiang awan berhenti di satu tempat, mereka harus nanti buat di situ kemah suci. Berapa lama? Tidak seorang pun yang tahu. Tandanya adalah kalau tiang awan dan tiang api bergerak, maka kemah suci dibongkar dan mereka jalan lagi sampai ke suatu tempat perhentian di mana awan dan juga tiang api berhenti di satu tempat, mereka buat lagi. Nah, tujuan apa kemah suci itu? Memang harus bongkar pasang ya, karena mereka dalam perjalanan. Tujuannya ketika kemah suci itu mereka dirikan, disitulah tempat di mana mereka akan berjumpa dengan Tuhan, disitulah mereka akan beribadah kepada Allah. Maka dikatakan supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi sepanjang perjalanan hidup mereka, kemah suci selalu mereka bawa, ya. Sebab mereka akan beribadah kepada Allah dan tempatnya adalah kemah suci. Nah, untuk membuat itu mereka butuh bahan-bahan. Nah, tidak dibebankan kepada satu orang saja, tetapi diberi kesempatan kepada seluruh umat, sehingga mereka mulai mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk tempat tersebut. Nah, kita lihat di ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus, dan setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kau pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, dan seterusnya. Nah, yang pertama mau kita lihat adalah ini satu kewajiban, ya, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Jadi persembahan khusus itu adalah kewajiban, ya, kewajiban dari umat, karena mereka akan menggunakan berkat-berkat itu untuk membuat kemah suci, tempat Allah hadir di sana.
Jadi berbicara tentang tempat doa, rumah doa saat ini, ya kalau pembacaan kita kemah suci, nah aplikasinya adalah tempat ibadah kita saat ini. Maka untuk membangun tempat ibadah perlu dikerjakan bersama-sama oleh semua umat, semua jemaat, ya. Dengan cara apa? Memungut. Jadi mempersembahkan berkat-berkat itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Namanya persembahan khusus. Nah, persembahan khusus kita berikan untuk pembangunan bait Allah. Konteksnya di sini adalah kemah suci. Nah, sekarang bait Allah. Jadi perlu kita membangun bait Allah. Ya, di sana Allah hadir dan kita harus pastikan memang ketika kita membangun bait Allah, membangun rumah doa, membangun gereja, nah harus dilakukan atau harus tepat sesuai dengan fungsinya. Jangan berbeda fungsinya, jangan difungsikan kepada yang lain. Tapi tempat menyembah Tuhan karena di situ Allah hadir dalam kekudusannya. Jadi memungut persembahan ini sifatnya wajib ya. Nah, seberapa besar ya tergantung dari kerelaan hati mereka, tetapi prinsipnya adalah mereka umat itu harus memberikan, ya harus memberikan untuk pembangunan kemah suci, ya. Nah, yang berikut kita lihat, dan setiap orang terdorong hatinya, dari setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Jadi walaupun ini dikatakan untuk semua orang Israel, tapi yang memberikan persembahan yang memang terdorong. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi dia tidak ambil bagian dalam pekerjaan itu. Nah, terdorong hatinya, digerakkan oleh Tuhan hatinya. Jadi untuk apa yang lain mungkin punya dana, punya uang atau punya benda-benda yang dibutuhkan ini tadi, tetapi tidak ada hati untuk memberi, tidak ada kerelaan untuk berkorban, ya maka dia tidak perlu dipaksakan, biarin aja. Karena untuk persembahan ini, untuk membangun rumah Allah ini, ya, kemah suci ini adalah harus orang yang dengan rela hati mempersembahkan apa yang mereka miliki, ya, dengan penuh ucapan syukur. Ya, jadi prinsipnya juga berlaku ketika kita mempersembahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Maka persembahan itu kita lakukan haruslah dengan hati yang sungguh-sungguh, terdorong hati kita. Kita tahu persis ini untuk apa kita lakukan, untuk apa kita berikan. Nah, karena kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, haruslah nilainya yang terbaik. Ya, nilainya yang terbaik karena Tuhan layak menerima persembahan yang terbaik dari kita anak-anaknya. Ya, jadi kita lakukan dengan dorongan, ya, terdorong hati kita. Jadi ada gerakan buat kita. Aku mau terlibat. Ya, kira-kira begini. Kita mau kita bangun gereja, kita renovasi, ini belum selesai, masih ada yang harus kita butuhkan. Maka jemaat terdorong hatinya, tergerak hatinya, dan rindu sekali dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu saluran berkat untuk memberkati pembangunan ini. Kira-kira begitu. Jadi bukan hanya sekedar ya saya kasih aja nggak apa-apa deh, bukan. Tapi ini hati yang sungguh-sungguh, ya, terdorong hatinya mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, dan ini harus ada pada kita. Amin. Harus terdorong hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Nah, salah satunya dana kita, ya. Kadang-kadang kita bisa berpikir, ya saya siap melayani Tuhan, nah, tenaga oke, pikiran oke, tapi giliran dana nggak keluar uang kita, ya. Ini menjadikan, ya, kenapa? Karena memang pada umumnya manusia itu terikat dengan uangnya, hartanya. Makanya katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi kita anak-anak Tuhan harus belajar ambil bagian dalam pelayanan. Nah, ayat yang ketiga dikatakan, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Nah, dan seterusnya kalau kita lihat ini adalah benda-benda yang mahal, ya, yang nilainya tinggi,
Jadi dengan kata lain persembahan kita kepada Tuhan ya jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan. Persembahan kita kepada Tuhan haruslah persembahan yang terbaik. Nah, bukan berarti memaksakan diri ya, oh saya nggak punya emas tapi saya cari emas untuk bisa saya persembahkan, bukan. Tetapi apa yang ada pada kita, yang paling terbaik yang kita miliki persembahkanlah. Itu sama saja nilainya dengan orang lain, orang kaya yang mempersembahkan nilai yang luar biasa karena memang mereka punya. Ya, suatu ketika ada orang yang datang ke bait Allah kemudian memberi persembahan, ada seorang janda yang miskin itu memberikan hanya sepeser saja, dan Yesus katakan mana persembahan yang paling besar. Ya, secara dunia berkata itu yang kasih dana besar itu tadi, konglomerat itu. Tapi Yesus berkata enggak, ini. Kenapa? Yang miskin ini adalah persembahan yang terbaik padahal nilainya sangat kecil. Ya karena itu yang dia punya dan segala yang dia punya dipersembahkan. Wah, ini luar biasa. Itu yang dia punya dan itu yang dipersembahkan, nggak ada yang lain. Ya, artinya persembahan ini bernilai abadi yang tinggi sekali. Kalau ada orang mempersembahkan sesuatu, oke, nilainya besar, tetapi itu sebenarnya ya sebagian kecil dari apa yang dia miliki. Ya tutup mata ya sebenarnya nggak dilihat itu berapa nilainya itu dibandingkan hartanya yang luar biasa. Ya, persembahan kita kepada Tuhan haruslah persembahan yang baik, ya, persembahan yang bernilai tinggi. Ya, artinya jangan mempersembahkan yang asal-asalan, tetapi kita persembahkan yang terbaik. Dan apa yang mereka lakukan dengan kebenaran firman? Ya, mereka taat, mereka lakukan. Ya, ada beberapa di situ kita lihat nanti perkakas-perkakas yang dibutuhkan di bait Allah itu, ya, di kemah suci itu. Ya, ada tempat-tempat apa semuanya tertata dengan baik dan mereka lakukan. Dan mereka membuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 9 dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi aplikasinya bagi kita sekarang adalah kita memang harus ya melakukan segala sesuatu tentang ibadah kita, tempat kita ibadah ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan, yang yaitu sesuai dengan hati Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita membuat sesuatu yang melenceng, yang aneh-aneh. Ya, hati-hati dengan gerakan dunia yang bisa ya membuat sesuatu yang tidak sewajarnya, yang tidak seharusnya. Ya, rumah Tuhan dibuat tempat yang aneh-aneh, tidak boleh. Tetapi harus hanya dilakukan untuk tempat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhan katakan di situ aku diam di tengah-tengah mereka, di situ aku hadir. Ya, dan kemah suci itu melambangkan tempat kehadiran Allah dan mereka harus datang ke kemah suci untuk sujud, menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi kita lihat bahwa penting tempat ibadah, penting tempat ya untuk menyembah Tuhan, penting bagi kita ya rumah doa. Nah, keterlibatan kita membangun rumah Tuhan, membangun gereja itu satu ada anugerah dari Tuhan buat kita. Jadi kita terus ambil bagian di dalamnya, tetap bersemangat, dan itu adalah pelayanan kita. Kita tahu bahwa ini adalah perintah ya daripada Tuhan untuk membuat kemah suci ini. Jadi kemah suci karena mereka pindah-pindah ya, terus nanti akan kita kenal dengan bait suci ya. Nah, untuk saat ini kita gereja, katakan begitu ya. Gedung gereja perlu ada tempat hadirnya Allah. Memang Allah Maha hadir, tetapi pengertiannya adalah di sini ketika kita beribadah, berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Dia di baitnya yang kudus, karena disitulah tempat Allah berdiam, hadir Tuhan di baitnya yang kudus, dan di situ juga umatnya diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan
ragu-ragu untuk kita terlibat di dalam pelayanan, kita persembahkan apa yang kita miliki yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, dan itu haruslah dengan dorongan hati kita, jangan dengan paksaan, ya jangan dengan bersungut-sungut, tidak, tetapi ini kita memang dorongan hati kita karena kita tahu bahwa ini yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa ketika kita mempersembahkan adalah persembahkanlah nilai yang terbaik, jangan mempersembahkan sesuatu yang tidak baik, atau jangan kita mempersembahkan dengan asal-asalan saja, ya, tetapi kita mau apa yang terbaik yang harus kita lakukan, apa yang terbaik yang harus kita berikan, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus kita dengan setia beribadah kepada Allah dan mau terus terlibat melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, percayalah, ya Tuhan sanggup menolong kita. Yang terpenting dari kita adalah datang kepada Dia, menyerahkan segala beban itu. Niscaya Tuhan akan menolong, sebab Dia yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan bersama-sama